Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran Sulawesi Selatan. Provinsi ke-33 di Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang potensial, terutama di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Provinsi yang sebagian besar penduduknya dari suku Mandar ini letaknya sangat strategis karena menjadi gerbang segitiga emas yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Sulawesi Barat memiliki cerita rakyat yang sudah masyhur di masyarakat, yakni legenda Tui Tuing. Konon, Tui Tuing seorang anak laki-laki yang kulitnya bersisik seperti ikan terbang. Dalam bahasa Mandar, Tui Tuing berarti ikan terbang. Konon kulit itu yang seperti sisik ikan karena doa kedua orang tuanya yang sangat mendambakan hadirnya seorang anak. Tuhanku, karuniakanlah pada hamba seorang anak. Bahkan jika ia berkulit seperti sisik ikan, kami akan menerimanya. Kami mohon. Berkat doa-doa yang selalu dipanjatkan mereka, akhirnya mereka pun dikaruniai anak meskipun ia menyerupai ikan terbang. Meski demikian, mereka menerima dengan hati lapang. Ini memang permintaan kita, Bu. Kita tidak boleh bersedih, kita harus menerima dan merawat bayi ini dengan baik. Baiklah, aku akan menyanyi sepenuh hati. Bertahun-tahun kemudian, Tui Tuing tumbuh dewasa. Orang tuanya sangat menyayanginya. Segala permintaan Tui Tuing selalu dipenuhi. Meski demikian, Tui Tuing bukanlah anak yang manja. Suatu hari, Tui Tuing mengutarakan keinginannya untuk menikah. Ayah, ibu, sekarang aku sudah dewasa. Usiaku kini sudah cukup untuk berumah tangga. Maukah ayah dan ibu mencarikan istri untukku? Anakku, lihatlah keadaan dirimu. Seluruh kulitmu penuh dengan sisik. Ayah takut tak ada gadis yang akan menerima pandanganmu. Namun, Tui Tuing tetap bersikeras agar ayahnya mencarikan jodoh untuknya. Kenapa ayah tidak mencobanya dulu? Aku tidak buluk-buluk ya. Gadis itu tidak perlu cantik. Yang penting mau menerima keadaanku dan bersedia hidup bersamaku. Baiklah anakku, ayah akan mencobanya. Dengan penuh kekhawatiran akan penolakan warga, orang tua Tui Tuing akhirnya mencoba memenuhi keinginan anak semata wayangnya itu. Mereka mencari tetangga sekitar yang memiliki anak gadis untuk dipinang. Iya, ada apa? Kedatangan kami ke sini ingin melamar anak Anda. Apakah anak Anda bersedia? Apakah sungguh menghina putriku? Kau kira kami sudi punya menantu seperti anakmu itu? Keterlaluan, pergi kalian dari rumahku. Anakku hanya akan bersanding dengan pemuda yang tampan dan kaya. Tapi bukankah anakku tidak terlalu buruk? Apa katamu? Tidak terlalu buruk. Lihatlah paras anakmu itu. Wajahnya penuh dengan sisik. Apakah kalian tidak sadar? Sekali lagi peringatkan, pergi kalian dari rumahku. Menjijikan. Ayah, sudahlah, lebih baik kita pergi saja. Seharian itu, orang tua Tui Tuing mendatangi setiap rumah yang memiliki anak gadis. Namun, hanya hinaan yang mereka terima. Dengan putus asa, mereka pun pulang ke rumah. Maafkan kami nak, kami sudah berusaha. Tapi tidak ada putrinya ingin merelakan menikah denganmu. Ayah ibu, apakah kalian sudah mendatangi semua gadis di desa ini? Belum nak, kami sudah lama mendengar hinaan mereka. Memang ada satu rumah yang belum kami datangi, yaitu ketua kampung. Ayah rasa percuma saja, mereka juga pasti akan menghina ayah. Anak ketua kampung mempunyai 2 putri. Aku yakin salah satu dari mereka mau menikahi denganku. Tak mungkin, tapi baiklah kami akan minta. Namun, Tui Tuing tetap meminta orang tuanya agar mendatangi rumah Pak Ketua. Keesokan harinya, Tui Tuing dan kedua orang tuanya bertamu ke rumah ketua kampung. Ketua kampung memiliki 2 anak gadis yang cantik-cantik, namun sombong dan bepeluk. Namun, hanya yang bernama Siti Rukiah yang baik hatinya. Siti Rukiah dibenci oleh saudaranya. Selain baik hati, ia juga berparas cantik. Saudaranya iri dengan kecantikannya. Mereka tak ingin pemuda di desa menyukai Siti Rukiah. Mereka mengoleskan bedak dari arang ke wajah Siti Rukiah setiap hari agar wajahnya tampak hitam dan dengan diliputi perasaan cemas. Akhirnya sampai di rumah ketua kampung. Bagaimana nih? Kita pasti ditolak. Biarlah kita coba dulu. Tidak terima sumbangan. Bukan Pak, ini saya bapaknya Tuing Tuing. Oh, kirain bukan sumbangan. Sebentar saya bukakan pintu.
Terima kasih. Aku cantik sekali, pasti banyak lelaki tampan yang akan meminangku. Silakan diminum airnya. Ada apa ini rame-rame ke rumah saya? Ini tangan saya kemarin ingin melamar Putri Juragan untuk dinikahkan dengan anak saya. Apakah anak Anda bersedia menikah dengan anak saya? Apa? Sadarkah kalian? Anakku cantik dan anakku jelek. Mana mungkin mereka bersanding? Pemuda itu mimpi ya? Mana ada yang mau menikahi dengan pemuda bersisik? Pemuda tuh mimpi ya? Mana ada yang mau menikah dengan pria bersisik? Aku saja harus beli skincare tiap hari. Memang kalian mampu? Tidak boleh seperti itu Kak, kita harus baik terhadap tamu. Tapi ya sadar diri juga dong tamunya. Sudah biar aku saja. Ayah, jika tidak ada yang menerima lamarannya, aku bersedia menerima lamaran itu. Apa kau yakin aku? Tanya anak berkecukupan, apa kau yakin ingin menikah dengan dirinya? Yakin sekali ayah, kakak. Jika tidak, lagi pula tak ada yang mau juga dengan diriku selain Ting. Syukurlah sekarang aku kan jadi anak tunggal. Kedua orang tua Itui-Tuing bahagia mendengar kesediaan Siti Rukiah. Terima kasih nak, sudah mau menerima lamarannya. Dan saudaranya pun yang mendengar sangat senang karena Siti Rukiah menikahi pria bersisik yang miskin. Menjelang sebelum pernikahan, Siti Rukiah mendatangi tempat rias make up untuk meminta tolong agar mukanya diberi hiasan yang cantik. Iya. Jadinya aku ingin kamu menghiasi wajahku di hari esok dan menutupi wajahku yang hitam ini. Baiklah Putri, besok saya akan datang. Baiklah, terima kasih banyak. Saya pulang dulu. Baiklah Putri, silakan. Tidak lama kemudian, pesta pernikahan pun digelar. Namun, rias pengantin yang datang untuk merias muka Rukiah ditolak oleh keluarganya. Ia bersikeras akan merias Siti Rukiah sendiri dengan cara mereka sendiri, agar Siti Rukiah terlihat jelek dengan bedak arang. Permisi Putri, saya ingin merias Putri Siti Rukiah. Tidak usah, biar aku saja yang meriasnya. Tetapi Putri Siti Rukiah yang menyuruh saya untuk datang. Dibilang nggak usah ya nggak usah, bandel. Baiklah Putri. Ini kurias, kau tidak boleh terlihat cantik, kau harus tetap terlihat jelek. Sampai jadi pasangan yang serasi sama jeleknya. Kan orang-orang jadi ada gibahan. Siti Rukiah hanya bisa pasrah. Ia pun menikah dengan riasan bedak arang. Tamu yang hadir saling berbisik melihat mempelai pria yang bersisik dan mempelai wanita yang berbaju kehitaman. Siti Rukiah sedih mendengar ejekan-ejekan itu. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itui-Tuing tidak tega melihat Siti Rukiah bersedih hati. Wajahku emang tidak cantik ya. Sudahlah dik, jangan hiraukan mereka. Pada malam hari, Itui-Tuing bermimpi bertemu dengan Cahaya. Hai anak muda, jika ingin kulitmu mulus, esok hari datanglah ke telaga di ujung barat. Namun, jika tidak, tidurlah saja. Itui-Tuing yang kebingungan akhirnya bangun dan terkejut karena ia tertidur sudah lama sekali. Pada siang hari, Itui-Tuing pun mulai memikirkan kembali. Pikun betul, dibilang ke telaga hari ini malah bengong. Itui-Tuing yang sadar pun akhirnya meminta izin ke Siti Rukiah untuk pergi. Tenanglah dik, aku ingin mengobati kulitku agar bersih. Aku kembali lagi nanti. Baiklah Kanda. Akhirnya, Itui-Tuing pun pergi. Namun, di tengah perjalanan, Itui-Tuing pun tersesat. Tetapi, Cahaya muncul kembali untuk memberikan petunjuk. Sini loh, sebelah sini. Kalau ke sebelah sana tempat treatment. Kalau sini baru telaga. Akhirnya, Itui-Tuing menuruti perkataan Cahaya. Dan sampailah ia di danau. Itui-Tuing kemudian bertapa di sebuah danau. Ia berdoa pada Tuhan Yang Kuasa agar kulitnya mulus kembali. Ajaib, setelah berhari-hari berdoa dan bertapa, Itui-Tuing mendengar sebuah suara. Hai anak muda, mandilah di danau ini. Maka kulitmu akan menjadi halus dan mirip seperti Taehyung BTS. Mendengar perintah suara itu, Itui-Tuing segera mandi di danau. Ajaib, kulit Itui-Tuing berubah menjadi halus. Sementara itu di rumah, Siti Rukiah membersihkan diri dari bedak arang. Ia ingin tampil cantik ketika suaminya pulang nanti. Kasihan suamiku, aku harus tampil cantik di depannya.
Ketika sedang bercermin, Siti Ruqyah mendengar pintu rumahnya diketuk seseorang. Ia kaget mendapati seorang pemuda tampan berdiri di depannya. Begitu juga dengan Itu Ituing yang terpana melihat sosok cantik di rumahnya. Keduanya saling bertukar pandang dengan heran. Kanda, apakah benar ini Kanda? Ya benar Dik, selama ini aku bersisik karena orang tuaku meminta kepada Tuhan bahwa dikaruniai anak meskipun bersisik seperti ikan terbang. Oh iya, kenapa wajahmu tidak hitam lagi? Selama ini keluarga yang mengoleskan bedak arang ke wajahku agar terlihat jelek dan tidak ada pemuda yang menikahiku. Aku sungguh bahagia mempunyai istri yang baik hati dan berparas cantik sepertimu. Sejak hari itu Ituing dan Siti Ruqyah hidup bahagia. Saudara dan tetangga yang semula mengejek mereka pun malu melihat perubahan paras keduanya. Ituing dan Siti Ruqyah mengajari kita agar tidak pernah putus asa meskipun hidup kesusahan, karena ada Tuhan tempat meminta pertolongan.